Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan memberikan pembahasan, memberikan konten tentang bisnis franchise Alfamidi. Disclaimer dan perlu digarisbawahi, ini bukanlah ajakan, ini bukanlah rekomendasi untuk teman-teman semua, untuk para calon pengusaha untuk berinvestasi di bisnis franchise Alfamidi. Tapi mungkin video ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi rujukan bagi teman-teman semua yang saat ini sudah mempunyai uang dalam jumlah yang cukup dan sedang kebingungan untuk berinvestasi di sektor real. Nah, mungkin teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk berinvestasi menjadi salah satu pemilik gerai atau outlet Alfamidi. Sebelum kita membahas tentang apa saja syarat dan juga berapa modal bisnis franchise Alfamidi, kita akan membahas dulu kira-kira perkembangan bisnis franchise Alfamidi itu seperti apa. Jadi seperti yang kita ketahui, Alfamidi itu merupakan salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Selain Alfamidi, kita juga mengetahui ada banyak jaringan retail minimarket yang ada di Indonesia dan mereka adalah pemain-pemain utama di pasar yang ada di Indonesia. Selain Alfamidi, ada juga Alfamaret dan Indomaret yang konon katanya itu merupakan rival sangat sengit. Nah, kita ketahui bahwa bisnis franchise Alfamidi itu menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa, perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi salah satu incaran bagi para calon pengusaha untuk bermitra atau bergabung menjadi pemilik bisnis franchise Alfamidi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bisnis franchise Alfamidi itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Saya ambil datanya dari situs resmi Alfamidi. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 2021 silam, jumlah gerai atau jumlah outlet Alfamidi di seluruh Indonesia itu mencapai 2036 gerai. Selain itu, Alfamidi itu juga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan, bisa menyerap para karyawan, para pekerja untuk bergabung di dalamnya. Jumlah karyawan yang bekerja di dalam Alfamidi itu bisa mencapai 23 ribuan per tanggal 31 Desember tahun 2021. Tentu saja saat ini jumlah karyawan dan juga jumlah gerai atau outlet Alfamidi itu terus berkembang, terus bertambah seiring waktu berjalan. Nah, ini aku ambil datanya dari beberapa sumber di berita. Jadi per kuartal pertama tahun 2024 ini, jumlah gerai atau jumlah outlet Alfamidi di seluruh Indonesia itu sudah mencapai 2.958 gerai di penjuru Indonesia. Angka itu bertambah 52 gerai dibandingkan jumlah pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Nah, Alfamidi sendiri seperti kebanyakan bisnis franchise lainnya itu juga memiliki keuntungan menawarkan kelebihan kepada para calon pengusaha yang ingin bergabung menjadi mitra. Di antaranya itu adalah Alfamidi itu mengklaim memiliki merek dagang yang sudah terkenal. Selain itu, Alfamidi itu juga menawarkan dukungan analisis potensi pasar. Tidak hanya itu, manajemen Alfamidi itu juga melakukan pendampingan kepada mitra yang bergabung di dalamnya. Selain itu, manajemen Alfamidi itu juga memberikan dukungan sistem operasi dan juga promosi. Dan tentu saja tidak lupa manajemen Alfamidi itu juga memberikan dukungan berupa pemilihan produk yang tepat. Selain itu juga manajemen Alfamidi itu memberikan dukungan, memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan dari sisi pengadaan dan pelatihan untuk para karyawan. Nah, kita akan masuk ke dalam apa saja syarat yang dibutuhkan oleh para calon pengusaha untuk bergabung menjadi mitra atau memiliki bisnis franchise Alfamidi sendiri. Jadi ini disclaimer, ini aku ambil datanya dari situs resmi Alfamidi. Nah, syarat pertama itu adalah WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian calon pengusaha atau calon investor itu harus mempunyai badan usaha, bentuknya bisa bermacam-macam seperti CV, kemudian PT, kemudian koperasi, dan juga yayasan. Selain itu, calon investor atau calon pengusaha yang ingin bergabung menjadi mitra Alfamidi itu juga harus mempunyai lokasi berupa tanah, ruko, dan lain-lain. Selain itu juga para calon investor, calon pengusaha yang ingin menjadi mitra itu harus mengikuti sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen Alfamidi. Selain itu, tentu saja yang tidak kalah penting adalah calon pengusaha itu harus mempunyai modal berupa dana untuk berinvestasi sebagai mitra di Alfamidi. Nah, manajemen Alfamidi itu juga sudah menerapkan tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh para calon pengusaha, para calon investor yang ingin bergabung atau ingin memiliki bisnis franchise Alfamidi. Tahapan pertama itu adalah
calon investor itu harus melakukan presentasi awal, kemudian tahapan kedua itu adalah mengusulkan lokasi, tahapan ketiga itu adalah survei lokasi, tahapan selanjutnya itu adalah pengukuran lokasi, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah presentasi lanjutan. Nah, di tahapan selanjutnya itu adalah proposal franchise, kemudian pengurusan izin, renovasi, terus kemudian perjanjian kerjasama, kemudian MOU atau Memorandum of Understanding, dan di tahapan terakhir itu adalah grand opening. Nah, kita akan membahas berapa modal bisnis franchise Alfamidi yang dibutuhkan oleh calon pengusaha atau calon investor untuk memiliki satu gerai atau satu outlet Alfamidi. Ini disclaimer lagi, aku ambil datanya dari situs resmi Alfamidi. Nah, Alfamidi sendiri itu memiliki beberapa tipe untuk para calon pengusaha atau calon investor yang tertarik bergabung. Ini aku ambil datanya, ini aku ambil contohkan untuk tipe reguler. Nah, untuk tipe reguler itu ada tipe 60, kemudian ada tipe 80, kemudian ada tipe 100, dan juga ada tipe 120. Nah, kita bicara tentang tipe 20. Tipe 20 itu adalah gerai atau outlet Alfamidi yang dibangun di atas area dengan luas 180 sampai 190 meter persegi. Jumlah item barang atau produk yang dijual di gerai tipe 60 itu mencapai 5.000 barang, sedangkan nilai investasinya itu mencapai 750 juta rupiah. Kemudian tipe 80 itu adalah outlet atau gerai Alfamidi yang dibangun di atas lahan dengan luas 200 sampai 220 meter persegi, sedangkan jumlah produk yang dijual di dalamnya itu mencapai 6.000 barang. Sedangkan nilai investasi yang diperlukan untuk membangun gerai atau outlet Alfamidi tipe 80 itu mencapai 850 juta rupiah. Sedangkan untuk tipe 100 itu adalah gerai atau outlet yang dibangun di area 240 sampai 260 meter persegi. Jumlah barang atau jumlah produk yang dijual itu mencapai 6.500 barang, sedangkan nilai investasi yang diperlukan oleh para calon investor atau calon pengusaha itu mencapai 950 juta rupiah. Nah, yang terakhir ini adalah tipe yang paling besar, yaitu tipe 120. Outlet ini dibangun di atas lahan dengan luas 270 sampai 290 meter persegi. Jumlah barang atau jumlah produk yang dijual tentu saja lebih banyak, jumlahnya mencapai 7.000 produk. Sedangkan jumlah investasi atau uang yang dikeluarkan oleh calon pengusaha atau calon investor tentu saja lebih besar, nilainya itu mencapai kurang lebih 1 miliar rupiah. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa luas area itu belum termasuk dengan parkir, mes untuk karyawan, gudang, kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu disclaimer lagi bahwa nilai investasi yang disebutkan oleh Alfamidi, oleh manajemen Alfamidi itu dimulai dari angka 750 jutaan rupiah. Tapi manajemen Alfamidi itu juga sudah menyebutkan di situs resminya bahwa uang itu di luar nilai investasi properti. Selain itu, manajemen Alfamidi itu juga sudah menyebutkan, sudah menggarisbawahi bahwa nilai investasi itu bisa berubah. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang bisnis franchise Alfamidi. Mungkin bisa menjadi rujukan bagi teman-teman semua, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa teman-teman harus mengetahui profil risiko teman-teman sendiri. Karena apa? Apapun investasinya itu pasti mempunyai resiko entah besar entah kecil. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan resiko itu dengan profil dari teman-teman sendiri. Nah, mungkin itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk berinvestasi di bisnis franchise Alfamidi. Kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kita juga berdoa agar ekonomi Indonesia, agar perekonomian Indonesia baik-baik saja, bahkan terus membaik ke depannya agar masyarakat Indonesia itu bisa kehidupannya semakin sejahtera, dan juga tidak lupa agar kita selalu dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.